Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya @netra sandekala. Kisah yang berjudul Kepaten. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wih, wangi, bikin lapar, ujar Mas Suroso. Sebatas kulirik orang itu, lalu melanjutkan mengaduk bumbu yang sudah tercampur dengan minyak. Kok cemberut? Kenapa tuh widuri? Nanti gosong loh, ujar Mas Suroso. Kalimat Mas Suroso sama horornya dengan rupa dedemit semalam. Setio kemana? Ke warung beli kopi. Kamu kenapa semalam? Kata Mas Suroso. Aku berhenti, merasa ngeri jika teringat dengan kejadian semalam. Selama ini aku tidak pernah mengalami situasi gaib apapun. Kalaupun tahu, itu pun dari cerita orang-orang. Mas, menurutmu dedemit itu ada? Ya percaya tidak percaya, aku belum pernah ketemu langsung. Memangnya kenapa? Tanya Mas Suroso penasaran. Dedemit itu jenisnya apa saja, Mas? Maksudnya? Tanya Mas Suroso. Aku menolehkan kepala ke pintu, memastikan tidak ada Setio. Bukan bermaksud untuk menutupi, hanya menghindari kericuan. Ya, dedemit itu apa aja jenisnya? Oh ya banyak, ada pocong, gendruwo, wewe gombel, kuntilanak. Wah, banyak pokoknya. Memangnya kenapa? Semalam aku lihat dedemit, Mas. Sebelum ketemu kamu di sini, lanjutku saat melihat ekspresinya. Mas Suroso mengangguk. Ia menggeser punggungnya ke depan agar lebih jelas mendengarku. Semalam pas aku dari kamar mandi, saat aku hendak menggeser pintu, ada suara ramai. Kupikir itu bapak yang sedang ronda, tapi saat aku perhatikan lagi, ada yang aneh. Karena takut, aku kembali masuk ke kamar mandi. Terus, desak Mas Suroso saat aku berhenti bercerita. Terus suara itu semakin mendekat. Penasaran, aku intip dari celah bilik bambu, dan rombongan itu ternyata bukan bapak-bapak ronda, tetapi segerombolan orang sedang memanggul benda seperti keranda dari bambu. Jakun Mas Suroso terlihat naik turun. Aku tahu dia pun merasakan kengerian yang terjadi tadi malam. Terus? Tanya Mas Suroso. Karena ketakutan, aku beringsut di ujung bilik. Mataku terpejam erat. Dan kamu tahu, Mas, mereka menyuarakan apa? Mas Suroso menggeleng layaknya seorang balita. Mereka mengucapkan moleo, kromoleo. Kataku menirukan suara yang semalam terdengar. Kromoleo, ucap Mas Suroso kaget sambil menyadarkan tubuhnya di sandaran kursi. Kromoleo, apa itu, Mas? Tanyaku penasaran. Gantian aku yang memajukan badan. Mas, tegurku saat Mas Suroso malah dia melamun. Dulu ada mitos, cerita ini aku dengar dari simbahku. Dedemit yang kamu ceritakan tadi bukan sekedar dedemit biasa, ujar Mas Suroso sambil mengangkat tangannya yang gemeteran. Tidak biasanya ia berkata seserius ini, membuat khawatir dengan apa yang aku lihat semalam. Terus, dedemit apa? Kromoleo itu sebagai pertanda kematian, ucap Mas Suroso lugas. Mulutku separuh terbuka, menatap lurus mata manik Mas Suroso, mencari kebohongan atau candaan di sana. Apa mereka tahu kalau kamu melihat mereka? Maksudku, apakah mereka berhenti dan melihat ke arahmu? Tanya Mas Suroso. Aku menggeleng. Tidak paham, Mas. Aku meringkuk dengan menutup mata, tapi jelas mereka berhenti di depan kamar mandi. Mas Suroso tampak khawatir. Ia diam dan mengambil rokok di kantong celananya dan segera menyulutnya.
Apa ini ada hubungannya dengan mayit yang aku temukan kemarin? Tidak tahu, Dek. Kalaupun benar itu Kromo Leo, ucap Mas Suroso. Kalimatnya terhenti saat mendengar bunyi langkah kaki terburu-buru. Mas, Mbak. Setia tergopoh berlari ke arah kami. Nafasnya ngos-ngosan, raut wajahnya pucat bercampur kaget. Kenapa? Tanyaku memajukan dagu. Bentar, sebentar, ucap Setio langsung menyambar air minum Mas Suroso. Pak Supri meninggal, rang Setio. Innalillahi, ucapku sedang Mas Suroso malah berkata, modar. Ia langsung bangkit dari kursi. Saat langkah kakinya sampai di ambang pintu, ia menoleh. Kalian di sini dulu, jangan keluar rumah. Mbak, aku takut, ucap Setio selepas kepergian Mas Suroso. Kupejamkan mata. Aku tahu Setio sedang menghubungkan kematian Pak Supri dengan jumlah batu nisan yang ia hitung kemarin. Tapi justru aku teringat dengan cerita Mas Suroso. Ada apa ini sebenarnya? Kalaupun dibilang kebetulan, kenapa semua kejadian ini seperti disengaja? Mbak, bentak Setio. Pak Supri meninggal karena apa? Tanyaku menatap Setio yang masih pucat. Nggak tahu, tadi pas ke warung ada yang teriak-teriak, katanya Mbak Supri meninggal di ladangnya. Ayo kita lihat. Tapi Mas Roso bilang kita di rumah saja, Mbak. Sudah, ayo, desaku sambil menarik tangannya. Segera kami berdua berjalan ke arah rumah Pak Supri. Di sana sudah banyak warga yang berkumpul. Sebagian sedang memasang tenda, adapun ibu-ibu yang mulai menyiapkan makanan untuk para pelayat. Kepalaku celengukan mencari keberadaan Mas Suroso, namun tidak aku temui batang hidungnya. Pak, Mas Suroso kemana? Tanyaku kepada salah seorang warga. Di ladang, masih ngurus jenazahnya di sana. Mau kemana? Panggilnya saat aku bergerak ke arah ladang sambil menarik tangan Setio. Mbak, ngapain sih? Di sini saja, ucap Setio terus menyentak tanganku. Tidak aku jawab. Aku sebetulnya juga malas pergi ke sana. Untuk apa coba? Aku tidak berminat melihat tubuh yang sudah terbujur kaku. Tetapi naluriku mengatakan kalau ada sesuatu yang harus dipastikan. Aku tidak peduli dengan Mas Suroso. Mau dia melarang atau marah, aku tidak peduli. Sesampainya di ladang, dari kejauhan aku melihat ada kerumunan tidak jauh dari ladang milik Pak Supri. Mbak, sudahlah, ayo pulang, ajak Setio. Ya sudah, kalau kamu takut tunggu di sini, aku mau ke sana sebentar. Ya Allah Mbak, tunggu, ucap Setio langsung mengikutiku. Aku tersenyum geli. Bocah itu kadang membuat aku gemas, kadang pula membuatku seperti di neraka. Saat sudah hampir mencapai kerumunan, sengaja aku memperlambat langkah kakiku saat melihat Mas Suroso sedang berdebat seru dengan salah satu sesepuh desa. Ya nggak bisa, Pak Supri meninggal tidak wajar, mesti lapor polisi, ucap Mas Suroso. Ora, ini aib. Sudah 2 orang yang meninggal, jangan membuat masalah, Sur, kata Mbak Mangun. Mas Suroso tampak frustasi, mukanya sudah merah padam menahan amarah. Terserah kamu lah, ucapnya lalu berbalik ke arah saung. Aku kembali melangkah pelan agar tidak menginjak tanaman. Setio di belakangku pun hanya diam tidak bersuara. Hingga saat sudah mencapai kerumunan, aku mencoba mengintip ke arah saung. Namun begitu aku melihat apa yang ada di sana, spontan mulutku mengeluarkan jeritan nyaring. Astagfirullah, ucapku langsung mendekap mulut. Kini kulihat tubuh Pak Supri sedang duduk di saung dengan mata melotot dan mulut setengah terbuka. Aku mundur perlahan, tidak kuasa melihatnya lebih jauh. Kalian ngapain kesini? Kata Mas Suroso berjalan ke arahku. Aku yang masih belum menemukan suaraku, hanya bisa diam dan terus menatap ke depan. Tidak menyangka kalau orang yang aku temui kemarin sudah mati terbujur kaku. Ayo pulang, ajak Mas Suroso menarik tanganku. Sebelum berbalik saat aku melihat ke arah Mbak Mangun, tatapannya begitu aneh, entah ditunjukkan kepada aku atau Setio. Mas, sakit, ucapku menyentak tangan Mas Suroso. Pulang sekarang, ucapnya dengan nada sedikit membentak. Seharian Mas Suroso tidak tampak batang hidungnya, baru selepas adzan asar berkumandang, pintu rumah diketuk. Assalamualaikum, terdengar suara Mas Suroso. Waalaikumsalam. Tampak raut wajah Mas Suroso begitu lelah.
Kupersilakan dia duduk dan aku buatkan secangkir kopi hitam pahit kesukaannya. Mas, sudah, kalian tidak perlu risau. Mungkin ini cuma kebetulan. Warga desa sudah sepakat untuk tidak melaporkan kematian mereka ke polisi, ucap Mas Suroso. Kenapa? Tapi kalau itu pembunuhan bagaimana? Mana ada orang gila yang gantung diri. Terlebih kemarin Pak Supri juga tampak sehat. Aku pun berpikir seperti itu. Tapi sebagian warga beranggapan kalau ini aib desa. Kamu tahu sendiri, mereka itu masih kuno, percaya dengan hal-hal mistis. Bahkan Mbak Slamet bilang kalau musibah ini karena hajatan kemarin, ucap Mas Suroso. Ia memalingkan wajahnya ke arah Setio yang dia memperhatikan kami. Maksudnya? Setio, kamu udah bilang sama mbakmu toh? Tanya Mas Suroso bingung. Setio menggeleng dengan kepala tertunduk. Ada apa ini sebenarnya, Setio? Mbak, aku, gagap Setio. Namun Mas Suroso memintanya untuk diam. Ritual yang dilakukan Setio waktu pentas itu sebetulnya untuk memanggil arwah leluhur desa ini, jelas Mas Suroso. Maksudnya? Tanyaku. Sebenarnya sudah puluhan tahun ritual ini tidak dilakukan karena memang tidak ada yang sanggup untuk dirasuki arwah leluhur. Terakhir yang aku dengar, orang-orang yang dijadikan sebagai media menjadi gila. Sebentar, kata Mas Suroso saat aku hendak memotong. Tapi beberapa waktu lalu, para sesepuh sepakat untuk memanggil arwah itu lagi dengan alasan banyak warga yang gagal panen. Lanjut Mas Suroso. Mas Suroso menghentikan ceritanya. Ia sibuk meracik rokok tembakau. Mas, hanya satu orang yang menentang, Mbah Slamet. Dia mengatakan kalau hal seperti itu adalah musyrik. Aku sepakat. Tetapi karena kami kalah suara, akhirnya semua dipersiapkan, mulai dari waktu, tempat dan prosesnya. Dan salah satu syarat yang paling berat adalah mencari mediatornya, terang Mas Suroso. Mediator apa? Tanya aku memalingkan wajah ke arah Mas Suroso dan Setio. Aku masih belum menangkap apa kaitannya semua ini dengan kematian dua orang itu. Wadah, agar arwah leluhur atau roh leluhur bisa berinteraksi dengan para sesepuh desa. Seperti yang kubilang, banyak mediator yang menjadi gila setelah melakukan ritual itu, jelas Mas Suroso. Karena si wadah harus lahir di malam Selasa Kliwon dengan hitungan Jawa yang rumit, jawab Mas Suroso. Ia berhenti berbicara. Dihisapnya batang rokoknya dalam-dalam, membuat ruangan dipenuhi asap putih. Lalu aku ditugasi oleh mereka untuk mencari orang dengan kriteria yang sesuai. Singkatnya, aku berhasil menemukan orang yang cocok, dan itulah Setio, ucap Mas Suroso. Aku memundurkan punggung. Kepalaku terasa begitu pening, belum mengerti sepenuhnya akar permasalahan yang sedang terjadi. Lalu apa hubungannya dengan dua kematian itu? Karena kemarin Setio sempat melihat ada 7 nisan di dekat jembatan, ucapku memegangi kening dan memijitnya. Apa? 7? Yang benar, kata Mas Suroso memalingkan kepalanya, bergantian menatapku dan Setio. 7 Mas, aku lihatnya 7, ucap Setio. Mas Suroso menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi kayu. Ia menatap bingung ke arahku dan Setio. Apa artinya Mas? Aku tidak tahu, jawab Mas Suroso singkat. Kemarin kamu bilang di waktu di lapangan desa kalau itu cuma hiburan. Tadi bilang itu untuk memanggil roh leluhur. Sekarang bilang tidak tahu. Mana yang harus aku pegang? Kataku naik pitam. Mbak, ucap Setio. Diam, kamu memang tidak bisa diatur. Aku merawatku setengah mati, malah sekarang main-main dengan hal gaib. Sekarang kalau sudah begini, mau apa? Tanyaku dengan intonasi meninggi. Duh, kata Mas Suroso. Kamu juga, kamu tahu Setio satu-satunya peninggalan ibuku. Berulang kali aku bilang jaga dia seperti adikmu sendiri kalau mau menikahiku. Sekarang kalau sudah begini, siapa yang akan bertanggung jawab? Apa yang harus aku katakan ke bapak? Mas Suroso diam, melihatku lekat-lekat. Hampir tidak pernah aku temui ekspresinya yang begitu serius seperti ini. Jawab Mas, ucapku mengebrak meja. Aku yang akan bertanggung jawab, ucapnya lantang. Dadaku naik turun. Aku pelototi Mas Suroso tidak berkedip. Ingin rasanya mengumpat, mengamuk kedua laki-laki bodoh ini.
Gila, aku sudah sering kali berpesan kepada Setio untuk tidak berbuat aneh-aneh. Aku izinkan dia ikut sanggar tari untuk menyalurkan bakatnya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Bagaimana nanti kalau ada apa-apa dengannya? Bisa mati aku di kantung bapak. Beruntung kalau semua kejadian ini tidak ada sangkut pautnya. Ya Allah Gusti, ucapku sambil mengusap wajah. Setio, bagaimana? Ia menoleh dengan raut wajah ketakutan, mulutnya berkedut, matanya memerah menahan tangis. Mungkin Setio pun tidak menyangka aku bakal semarah ini. Bingung, sekarang kalau bukan Dedemit yang membunuhmu, bapakmu yang akan melakukan, mengerti? Ucapku langsung berdiri dan melangkah masuk ke kamar dengan membanting pintu sekuat tenaga. Dok, panggil Mas Suroso dari arah luar kamar. Aku tidak menggubrisnya, aku masih marah dengan kedua orang itu, tidak mengerti bagaimana jalan pikiran mereka. Dok, buka sebentar, Mas mau bicara, kata Mas Suroso lembut. Ya sudah, bicara tinggal bicara, tidak ada yang melarang. Terdengar suara lenguan panjang. Tolong bersikaplah dewasa, kasihan Setio, kata Mas Suroso. Aku beranjak dan membuka pintu. Kudapati Mas Suroso dan Setio sedang berdiri di sana. Dewasa? Siapa yang seperti bocah di sini? Kalian yang bisa tidur nyenyak, aku yang terkena imbasnya. Aku, Mas. Setio bergerak. Ia bersimpuh hendak mencium kakiku. Spontan aku mundur, tidak percaya dengan apa yang ia lakukan. Ampun, Mbak. Ampun, ucap Setio dengan tangis sesegukan. Aku terdiam, dadaku naik turun. Lalu ku tarik nafas dalam-dalam dan aku hembuskan pelan-pelan, berusaha sekuat mungkin meredam emosiku. Aku segera jongkok dan memeluknya erat. Aku yang merawatmu, tapi malah kamu yang membuat kita bisa celaka. Sekarang aku harus bagaimana? Kataku terbata. Sapurane Mbak, maaf, kata Setio berulang kali. Sudah, kalian berdiri. Lagi pula belum tentu ada hal buruk. Sampai bapak pulang, aku menginap di sini. Setio nanti tidur sama mbakmu, paham? Tegas Mas Suroso melangkahkan kaki meninggalkan kami berdua. Sesuai ucapannya, Mas Suroso menepati janjinya, namun ia meminta kepada kami untuk datang di acara pengajian untuk mendoakan Pak Supri. Alasannya sederhana, agar warga tidak berpikir macam-macam. Jelas beberapa dari mereka tahu tentang ritual itu. Selepas maghrib, kami berjalan beriringan, melewati jalan becek berlumpur menuju rumah Pak Supri. Masing-masing memegangi senter untuk menerangi jalanan yang gelap dan sepi. Beginilah nasibnya jika memiliki rumah di ujung desa. Meskipun sudah ada listrik, tapi jalan penghubung rumahku dan rumah lainnya tidak ada penerangan sama sekali. Mas, apa itu? Ucap Setio yang berhenti mendadak di depanku. Segera aku sorot lampu senter ke depan. Tidak ada apapun selain pepohonan dan semak-semak. Sudah, jangan bercanda. Mbak, beneran tadi ada orang berdiri di sana, kata Setio. Wes, ayo cepet, sudah mau hujan ini, kata Mas Suroso menengahi. Buru-buru kami berjalan lebih cepat, tidak mengindahkan kubangan lumpur yang mengenang di jalan batu berlumpur. Sesampainya di rumah Pak Supri, hanya beberapa warga saja yang hadir. Aku tidak tahu mengapa, karena biasanya saat ada warga yang meninggal, pengajian di rumah duka selalu penuh. Mungkin karena kondisi cuaca yang sedang tidak baik, atau mungkin mereka takut dengan kematian beruntun yang sedang terjadi. Kok tumben sepi, Mas? Tanyaku kepada Mas Suroso. Kurang tahu, Dek. Mungkin karena hujan, jadi orang-orang malas keluar. Malas karena hujan atau takut karena ada yang mati bersamaan? Celetuk Setio. Jangan ngawur, kalian tenang saja. Selama ada Mas Suroso, nggak ada Dedemit yang berani menyentuh kalian, kata Mas Suroso. Aku menghembuskan nafas panjang dan kasar. Kuangkat rok panjangku agar bisa berjalan lebih cepat. Baru beberapa jam menjadi orang keren, sekarang sifat percaya dirinya yang berlebihan sudah kembali. Acara pengajian dimulai, semua khusyuk dengan bacaan surah Yasin, menyaingi rintik hujan yang turun semakin deras. Hingga saat acara selesai, baru ada kejadian yang membuat aku berpikir kalau semua ini tidak hanya kebetulan semata. Assalamualaikum, ucap seorang laki-laki parubaya. Tidak aku ketahui siapakah dia. Jelas orang ini bukan warga dari desaku. Awalnya aku pikir dia sanak saudara dari keluarga mendiang.
Namun saat aku perhatikan dandanannya tidak selayaknya orang yang ingin melayat, hanya menggunakan kaos oblong dan celana panjang kumal. Salah seorang anak Pak Supri keluar. Beberapa saat kemudian terdengar suara orang yang sedang mengamuk. Buru-buru kami semua keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. "Jangan sembarangan mas, bapakku sudah tidak ada tadi pagi. Jangan membuat fitnah," kata Mas Roni, anak dari Pak Supri. "Astagfirullah mas, saestu sepurane. Tapi tadi sore ada bapak-bapak yang datang dan pesan nisan di tempat saya. Beliau pesan untuk mengirimkan malam ini juga. Dia mengaku namanya Pak Supri. Ini alamatnya juga ditulis di kertas," ucap bapak itu. Setio yang berdiri di sampingku langsung merapat. Kurasakan tangannya bergetar, nafasnya terdengar cepat dan melenguh. Kupegang tangan adikku agar dia lebih tenang dan tidak ketakutan. Aku tidak mau warga desa berpikiran macam-macam. Bisa-bisa Setio dituduh menjadi dalang dari semua ini. "Jangan ngawur kamu mas," kata Mas Roni sudah naik pitam. Beberapa orang langsung maju, termasuk Mas Suroso, untuk melerai dan menenangkan laki-laki itu. "Kamu jangan ngawur," kata Mas Suroso. Ia menahan tangan Mas Roni agar tidak memukul orang di depannya. "Lihat mas, tidak mungkin bapak pesan nisan. Orang ini mau membuat fitnah untuk keluargaku," gila Mas Roni. "Fitnah apa toh mas? Kalau orang meninggal pesan nisan kan wajar toh," kata bapak itu naik pitam. Tangannya terus menunjuk nisan batu yang tergeletak di tanah tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kuperhatikan bentuk nisan tersebut. Ya benar, itu nisan yang mirip sekali dengan yang aku temui di jembatan tempo hari. "Masalahnya bapak sudah meninggal tadi pagi. Mayitnya sudah dikubur. Tidak mungkin datang ke tempatmu," teriak Mas Roni kencang. "Sudah cukup, Roni, masuk rumah. Biar aku yang mengurus ini semua. Jangan bikin kisru," kata Pak Kades menengahi. Awalnya Roni bersikuku tidak mau. Ia ngotot mau menyelesaikan semuanya. Ia tidak terima dengan perkataan penjual nisan tersebut. Tetapi setelah dibujuk oleh ibu dan adik-adiknya, ia luluh dan masuk ke dalam rumah. "Nduk, Setio, ayo kita pulang," pinta Mas Suroso. Aku dan Setio menurut. Segera kami pamitan ke keluarga mendiang dan melangkah kembali ke rumah. "Mas, kita bicara di rumahmu," ujar Mas Suroso. Setelah sampai di rumah, ku buatkan kopi untuk Mas Suroso dan teh hangat untukku dan Setio. Aku begitu penasaran dengan kejadian yang barusan aku lihat. Aku berpikir kalau ini semua masih ada sangkut pautnya dengan kejadian yang ku alami dan ritual yang melibatkan Setio. "Apa artinya mas?" tanyaku tanpa basa-basi. "Tidak tahu dek, mas juga bingung," jawab Mas Suroso. "Nisan yang dikirim bentuknya sama dengan yang kulihat di jembatan," ucap Setio mendahuluiku. Mas Suroso melihat ke arah Setio dengan tatapan prihatin. Aku tahu laki-laki ini menyesal telah melibatkan calon adik laki-lakinya ke permasalahan ini. "Kamu sudah bicara dengan sesepuh desa. Kamu kan juga termasuk yang dituakan toh, walau masih muda," imbuku saat melihat dahi Mas Suroso berkerut. "Mereka juga tidak tahu dek. Mereka menganggap ini semua cuma kebetulan semata," terang Mas Suroso. Tidak bertanggung jawab. Sekarang kalau sudah seperti ini, semua jadi lepas tangan toh." Mas Suroso tidak berkomentar. Aku tahu ia terlalu menghormati sesepuh desa karena dia sendiri juga keturunan dari orang yang dituakan di sini. "Ya sudah, tidak perlu diributkan lagi. Yang terpenting kalian masih sehat. Terlebih untuk Setio, sekarang tidur. Sudah malam," ucapnya sambil berdiri dan keluar rumah. "Mbak, aku takut," ucap Setio dengan suara lirih. "Makanya jangan sok-sokan. Kamu juga dikasih tahu selalu bandel," ucapku sebel. "Gimana kalau nanti aku jadi salah satu korbannya mbak? Semalam aku mimpi ketemu sama rombongan pengangkut keranda dan mereka memaksaku untuk ikut," kata Setio ketakutan. Dadaku berdesir. Aku pejamkan mata serta mengerut kening dengan kedua tangan. Kenapa Setio bisa bermimpi seperti itu? Bahkan dedemit yang ia maksudkan juga mirip dengan apa yang kulihat semalam. "Mbak," kata Setio kini terlihat matanya sudah memerah. "Tidak usah kamu pikirkan. Itu cuma mimpi. Kalau kamu takut, malam ini tidur denganku." Beberapa hari berlalu. Bapak sudah pulang ke rumah. Kami memutuskan untuk memberitahu semua yang sudah terjadi, terkecuali kejadian saat aku melihat demit pengiring keranda.
Maksudmu apa, Sur? Aku titipkan anakku biar bisa selamat malah dibuat seenaknya sendiri, kata bapak naik pitam saat mendengar penjelasan Mas Suroso. Ngapunten, Pak, ucap Mas Suroso menunduk. Wait, tidak bisa kamu menjaga adikmu. Bapak cari uang biar kalian hidup enak. Kalau seperti ini mau bagaimana? Cecar bapak kepadaku. Gejolak rasa marah timbul di hatiku. Bagaimana mungkin dia menjadikanku kambing hitam, padahal aku pun tidak tahu menahu tentang kejadian ini. Apa, Pak? Tidak bisa menjaga Setio? Mas Suroso langsung tanggap. Ia menggeleng pelan agar tidak membantah perkataan bapak. Tetapi tidak aku pedulikan. Bom emosi yang selama ini aku pendam sudah meledak. Aku selama ini jadi ibu rumah tangga, Pak. Hari-hari cuma ada di rumah untuk mengurus bapak dan Setio. Sedang bapak sendiri kemana? Kerja berhari-hari tidak pulang dengan alasan cari duit. Cari duit. Apa janda muda, Pak? Ucapku lepas kendali. Plak. Bapak menamparku sekuat tenaga, membuatku terhuyung ke samping dan jatuh ke lantai bersama kursi yang aku duduki. Pak, teriak Setio. Ia sudah berdiri namun ditahan oleh Mas Suroso. Bapak diam, tangannya gemeteran dan menatapku tidak percaya. Aku menghela nafas, air mataku tidak terbendung lagi. Belasan tahun aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mengorbankan masa mudaku untuk mengurusi rumah. Namun balasan yang diberikan oleh orang yang aku sebut bapak adalah tamparan. Kutatap mata bapak dengan pandangan benci. Ia terus bergumam meminta maaf. Bahkan saat ingin menyentuhku, segera aku tampik. Aku bangkit dan berlari keluar rumah. Tidak aku pedulikan hujan deras yang sedang mengguyur. Apa salahku? Ucapku sepanjang jalan. Aku dengar teriakan Mas Suroso, namun aku abaikan. Aku belokkan langkah kaki ke arah ladang agar dia tidak mengikutiku. Aku hanya ingin sendiri, muak dengan kehidupan yang aku jalani. Sesampainya di ujung ladang, aku duduk di saung, melamun, membayangkan jika ibu masih ada. Mungkin aku tidak perlu menjadi penanggung jawab Setio. Aku senderkan punggungku di pinggiran saung dengan tangan mendekap lutut. Air mataku terus mengalir menahan perih, mencoba mengikhlaskan perlakuan bapak kepadaku. Hingga tidak terasa, tubuhku mulai kehilangan kesadaran. Aku pun tertidur di saung itu. Sayup aku dengar suara orang memanggil namaku. Saat membuka mata, betapa kagetnya diriku karena masih berada di saung dengan posisi meringkuk. Aku langsung bangkit, sekitaranku sudah gelap. Tidak terlihat satupun cahaya kecuali dari kelap-kelip lampu rumah di desa. Duk, terdengar teriakan keras tidak jauh dari saung. Aku kenali itu suara Mas Suroso. Mas Suroso, aku di saung. Sebentar, jangan kemana-mana. Aku menurut, tidak beranjak sesenti pun. Aku tidak berniat bermalam di sini. Tadi aku hanya ingin menyepi sesaat. Astagfirullah, Duk. Dari mana kamu? Tanya Mas Suroso langsung memelukku. Badannya basah kuyup. Aku tahu dia mencariku sejak tadi. Aku malas ketemu bapak. Apa salahku? Ucapku mulai menangis lagi. Ya sudah, ayo pulang. Kasihan Setio dan bapak, biar nanti Mas yang bicara. Aku turuti perintahnya. Aku juga tidak sudi bermalam di tempat ini. Lagi pula semua ini kan bukan kesalahanku. Kenapa pula aku yang harus pergi? Jalan menuju rumah benar-benar becek. Tidak satupun dari kami yang membawa senter, membuat kami tidak bisa melihat dan menghindari jalan licin berlumpur. Aduh, ucap Mas Suroso saat terperosok ke kubangan lumpur. Ingin aku tertawa tapi aku tahan. Bisa marah laki-laki ini. Ayo, ucapku saat menarik tangannya. Namun bukannya ia bangkit, malah menarikku sampai jatuh menimpanya. Awalnya kupikir dia ingin berbuat macam-macam. Aku berontak. Kepalaku bergerak cepat ke kanan dan ke kiri. Bau tanah dan lumpur menempel di bibir dan hidungku saat Mas Suroso membekap mulutku. Diam. Saat kulihat Mas Suroso, ia pun ketakutan. Dagunya bergerak maju ke depan berulang kali. Moleo, gromoleo, moleo. Rambut halus di seluruh tubuhku berdiri tatkala mendengar suara tidak asing di telinga. Mas Suroso perlahan bergerak ke samping. Ia mendorongku dengan satu tangan, sedang tangan lainnya masih di mulutku, mencegah untuk berteriak. Di tengah jalan setapak menuju ladang, kami beringsut menyamping, berusaha masuk ke dalam parit kecil, bersembunyi dari sosok dedemit yang aku lihat kemarin.
Jika ada orang yang melihat, mungkin dikira kami sedang melakukan hal mesum. Saat sudah di dalam parit dengan posisi berjongkok, kututup mata dan menggenggam tangan Mas Suroso erat. Suara itu semakin mendekat, tidak tahan aku sedikit mengintip. Dengan jelas, kini ada sekitar 6 atau 7 orang laki-laki bertelanjang dada dengan kepala menunduk serta memanggul keranda bambu melewati kami. Bau bunga melati serta kamper menguar hebat, dan betapa terkejutnya diriku ketika melihat apa yang ada di dalam keranda. Pak Supri dengan posisi tangan bersedekap, kepalanya menoleh ke kanan sehingga aku tahu bagaimana ekspresinya. Matanya melotot, mulutnya terbuka dengan wajah seputih susu, belum lagi giginya yang tampak jelas sudah menghitam. Aku menarik nafas kuat dan dalam. Air mataku sudah tidak terbendung, tidak aku hiraukan air dingin yang mengalir di bawah tubuhku, hanya ketakutan dan kengerian. Mas Suroso di sampingku pun tampak gemetar, pandangannya lurus tidak berkedip melihat dedemit yang baru saja melintas di depan kami. Setelah mereka hilang tertelan kabut, Mas Suroso bangkit dan membantuku berdiri. Berulang kali kami terjatuh ke parit saking gemetarnya tubuh Mas Suroso. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Sepanjang perjalanan kami diam membisu, hingga saat di persimpangan jalan menuju rumah, kudapati Setio dan Bapak tampak raut wajah mereka begitu panik saat melihat kondisi kami yang berantakan. Kini kami sudah berkumpul di dapur rumah Bapak. Tubuhku meringkuk berbalut selimut di depan tungku api yang berkobar. "Brengsek," ucap kasar Bapak. Aku tahu Mas Suroso sedang menceritakan apa yang barusan kami alami. Aku masih tidak sanggup jika harus mendongeng. "Tidak benar ini. Sudah, aku tak pergi ke rumah Kades," ucapnya sudah hampir beranjak. "Jangan Pak, besok saja," cegah Mas Suroso. "Kenapa?" "Bahaya. Bapak tahu toh kondisi desa sedang semrawut. Bisa jadi kalau ada warga yang tahu, malah Bapak yang dituduh aneh-aneh. Terlebih kalau Bapak bikin onar sama Pak Kades, malah Widuri dan Setio yang bakal kena imbasnya," ujar Mas Suroso. Benar juga pikirku, meskipun aku masih sakit hati dengan perlakuan Bapak, tidak ingin juga orang tua itu celaka. "Besok Pak, kalau Bapak masih sayang sama aku dan Setio, kalau tidak ya silakan," ucapku tanpa menoleh. Terdengar suara langkah kaki, aku kira Bapak tidak mengindahkan perkataanku. Ternyata laki-laki itu mendekapku dengan erat dari belakang. "Sepurahan Induk, maaf," erang Bapak. Tidak aku gubris, aku diam menangis. Tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana. Sakit hatiku masih terlampau besar. "Duk." Bapak pun terlihat menangis. Kurasakan tubuhnya bergetar lalu melepaskan pelukannya. "Yang sudah ya sudah Pak, jangan diulangi lagi," kataku akhirnya. Bapak kembali mendekapku, berterima kasih lalu bangun. "Segera temukan orang tuamu sama aku. Kalau kamu pengen cepat menikahi Widuri," ujar Bapak. Aku menoleh, melihat Bapak sedang menghadap ke arah Mas Suroso. Selama ini hubungan kami tidak terlalu diperdulikannya. Kenapa tiba-tiba menuntut seperti itu? Mas Suroso gelagapan. Sesaat ia kehilangan kata-kata. Saat sudah sadar, dengan bodohnya ia melompat-lompat bagikan anak kecil yang diberi permen. "Rabi, aku Rabi," ucapnya kepada kami. Kami semua terkekeh melihat tingkah konyol calon suamiku itu. Tapi setelah semua diam, ada sesuatu yang berbeda. Setio masih terus terkekeh dengan tangan bersedekap dan kaki bersila. Menyadari ada yang janggal, Mas Suroso mendekatiku dan Bapak. Belum waktunya. Semua ada waktunya. Kromo Leo yang jadi penanda. Kalau sudah lihat harus ikut. Kalau tidak bakalan diinjak. 7 kali. Setelah itu hajatnya terpenuhi, ucap Setio dan langsung ambruk ke dipan. Sesaat kami mematung, lalu sigap Mas Suroso berlari ke arah Amben. Ia berusaha membangunkan Setio. Bangun Setio, kata Mas Suroso menggoyangkan tubuh Setio dengan kedua tangannya. Tidak kalah panik kulempar selimut dan bergabung dengan mereka. Setio tampak tertidur. Aku yakin dia sedang tidak mengerjai kami, apalagi kepada Bapak. Apa sih, ngantuk loh, erang Setio. Aku dan Mas Suroso saling pandang tidak mengerti, sedang Bapak mengumpat memalingkan kepalanya. Brengsek. "Setio," panggilku. "Apa sih Mbak, aku ngantuk." Aku mengerang lega. Tidak kusangka Setio bisa kesurupan seperti itu. Sejak kapan dia begitu?
Kalau benar dia sudah tidur semenjak aku selesai mandi, berarti selama itu pula dia kesurupan. Paginya setelah Setio berangkat ke sekolah, kami datang ke rumah Pak Kades. Sengaja tidak melibatkan Setio, kami sepakat tidak mau otak kecilnya terganggu. Sekarang bagaimana tanggung jawabmu? Anak-anakku bisa celaka kalau seperti ini, tegas bapak. Ia terkenal di desaku sebagai laki-laki keras tanpa rasa takut. Walau ia tidak memberi kasih sayang kepada kami, akan tetapi urusan keselamatan anak-anaknya adalah nomor satu. Sebentar, cerita pelan-pelan, kata Pak Kades. Dari tadi aku bicara, kamu tidak paham toh? Tugas bapak. Kamu cerita dari tadi sambil marah-marah, tidak paham aku kamu bicara apa? Jawab Pak Kades tenang. Banyak bicara, kata bapak naik pitam. Mas Suroso menengahi. Segera ia menceritakan semua kejadian yang kami lalui semalam. Tampak Pak Kades diam berpikir. Raut wajahnya begitu tegang. Tangannya pun beberapa kali memijat pelipisnya. Mungkin dia tidak menyangka bakal ada kejadian seperti ini. Kok bisa ya? Harusnya ritual itu membawa berkah loh. Lah tidak tahu, kok malah tanya? Tugas bapak geram. Sudah, sekarang kita pergi ke sesepuh desa. Bapak dan Mas Suroso dengan tegas tidak mau. Mereka lebih memilih untuk menemui Mbah Slamet. Namun Pak Kades memaksa jika hanya Mbah Mangun yang tahu solusinya. Akhirnya dengan terpaksa kami mengikuti saran dari Pak Kades. Rumah Mbah Mangun berada di ujung desa, berlainan sisi dengan rumahku. Kami berempat berjalan dalam diam, berkecamuk dengan pikiran masing-masing. Saat sampai di sana, kulihat laki-laki itu sedang duduk di amben teras rumahnya. Seorang laki-laki berumur senja dengan baju kumal serta kupluk berwarna putih untuk menutupi rambut berubahnya. Assalamualaikum, ucap Pak Kades. Waalaikumsalam, ada apa ini rame-rame? Tanpa basa-basi, Pak Kades dibantu Bapak dan Mas Suroso menjelaskan apa yang terjadi. Orang tua yang sudah renta itu tampak tidak kaget mendengar penuturan kami. Tenane, tidak mungkin ritual itu memakan korban, ucapnya santai. Aku melotot, tidak mungkin bagaimana orang tua ini belum pernah merasakan tajamnya lidahku rupanya. Bah, tapi aku dan Widuri sudah melihat dedemit Kromoleo itu. Panjenengan tahu toh artinya apa? Tanya Mas Suroso. Tidak usah sok pintar di depanku, aku tahu dedemit itu. Lalu bagaimana Mbah? Tanya bapak. Kalau benar arwah sesepuh sudah merasuki Setio dan mengatakan sampai 7 kali, ya berarti bakal ada 7 kematian, ucap Mbah Mangun santai. Aku heran sekali dengan orang tua ini. Bagaimana bisa dia berucap sesantai itu, seolah kejadian ini hanya hiburan semata. Lah, tapi anak-anak saya bagaimana? Tanya bapak. Ya maaf Pur, bukannya aku tidak mau membantu, tetapi sudah tidak bisa dicegah. Terkecuali ritualnya diputus dan ada resikonya, kata Mbah Mangun. Bagaimana caranya Mbah? Tanya Pak Kades. Berat, belum tentu kalian mampu, kata Mbah Mangun. Apa itu Mbah? Tanya Pak Kades. Ya kalau tidak gila ya mati, ucap Mbah Mangun singkat. Aku mengerang lesu, tidak menyangka kalau keegoisan mereka bisa membuat hidup kami kacau seperti ini. Terjadi pergerakan di sampingku. Bapak berdiri dengan tangan terkepal kuat dan raut wajah memerah padam. Pak, jaga Mas Suroso menarik tangan bapak untuk segera duduk kembali. Mau apa? Tantang Mbah Mangun. Bapak terus melototkan matanya ke Mbah Mangun. Aku kagum dengan keberanian bapak. Kamu mau membunuhku ya? Percuma. Kalau mau pertolonganku ya yang sopan, ucap Mbah Mangun tegas. Terus bagaimana Mbah? Tanyaku mencoba menengahi. Ya harus diputus ritualnya. Siapa dari kalian yang melihat dedemit itu pertama kali? Tanya Mbah Mangun. Aku mengacung pelan-pelan, takut dengan perkataan yang selanjutnya bakal keluar dari mulut orang tua itu. Sekarang kamu harus mengikuti kemana perginya dedemit itu. Tapi ingat, mereka tidak boleh melihatmu dan harus sendiri. Aku membuka mulut lebar. Tidak menyangka harus bermain petak umpet dengan para dedemit. Aku minta Mbah Mangun untuk mengulangi perkataannya. Siapa tahu aku salah dengar.
Terus caranya menemui mereka gimana, Mbah? Tanyaku menatap bergantian ke arah keempat laki-laki di depanku. Mereka pun terlihat shock, terutama Mas Suroso yang mulai ada bulir keringat di dahinya. Cari tempat sepi di desa ini, tunggu sampai tengah malam. Kalau ada suara anjing, itu tanda kehadiran mereka. Terus kalau sudah hadir? Tanya Mas Suroso cepat. Ikuti mereka sampai berhenti di salah satu rumah. Itu tanda kalau penghuni rumah tersebut bakal ada yang mati. Sudah, begitu toh? Tanya Pak Kades. Kupalingkan kepala ke arahnya, mata kananku berkedut. Sudah begitu toh? Katanya dia sedang bercanda atau tolol. Ya belum. Untuk bisa melihat mereka harus ada ritual juga, kata Mbak Mangun kepada Pak Kades. Ritual apa? Tanyaku kembali. Firasatku mengatakan kalau ada sesuatu yang buruk bakal terjadi. Setengah hati aku menyesal datang ke tempat ini. Minta baju salah seorang yang sudah meninggal, bakar lalu oleskan di mata dan kening kalian. Setelah itu air bekas memandikan jenazah kalian minum. Jelas Mbak Mangun. Aku melongo, mulutku terbuka lebar. Mungkin kalau ada kelelawar di sekitarku mengira kalau ada lubang gua baru untuk mereka tempati. Tidak ada cara lain, Mbak? Tanya Mas Suroso pada akhirnya. Tidak, kata Mbak Mangun datar. Aku menelan ludah, jengkel sekali dengan ucapan Mbak Mangun. Kenapa mesti aku yang tidak tahu menahu? Bagaimana jika Setio melakukan seperti itu? Bisa gila rasanya. Lalu bagaimana dengan Setio? Terakhir, lakukan ritual seperti saat pentas seni. Itu yang harus dilakukan Setio. Bapak menghela nafas panjang. Aku yakin dia pun sudah menyesal sekarang karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kalau kami melakukan ritual ini, apa bisa menjamin keselamatan anak-anakku? Kata Bapak tegas. Mbah Mangun diam menatap Bapak seolah sedang menilainya. Akan aku bantu, dengan syarat tidak boleh ada yang membantah perintahku, ucap Mbah Mangun. Baik, kalau tidak berhasil, kupastikan hidupmu tidak lama lagi, ucap Bapak langsung berdiri dan berlalu pergi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.